Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dengarkan materi sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh Deputi Pencegahan BUMN. Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 ditandatangani 28 Februari 2020. Menjadi landasan bertindak bagi seluruh lembaga atau instansi pemerintah baik pusat dan daerah dalam melaksanakan rencana aksi nasional P4GN dan harus dilaporkan realisasi capaian kinerjanya kepada Presiden. Hasil dari Rapat Koordinasi Nasional oleh Bapak Presiden Joko Widodo, Indonesia Darurat Narkoba. Indonesia tidak boleh sedikit pun memberikan toleransi pada penjahat narkotika yang selama ini telah membuat anak bangsa mati sia-sia. Seluruh jajaran dari pusat hingga daerah agar berada dalam satu garis untuk berperang melawan narkoba. Indonesia Darurat Narkoba. Geografis yang terbuka menyebabkan narkoba mudah masuk dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Peredaran gelap narkoba bukan hanya menyasar orang dewasa dan remaja, melainkan juga anak-anak. Demografis yang sangat besar, 260 juta jiwa menjadi pasar potensial peredaran gelap narkoba. Kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba mencapai 84,7 triliun rupiah atau biaya privat dan sosial. Didukung juga sistem penegakan hukum yang belum mampu memberikan efek jera kepada penjahat narkoba. Modus operandi dan variasi jenis narkoba yang terus berkembang. Juga narkoba sebagai mesin pembunuh massal atau silent killer yang merusak manusia terutama fungsi kerja otak, fisik, dan emosi. Dan lapas bertransformasi menjadi pusat kendali peredaran gelap narkoba. Di sini kita bisa lihat jenis pasokan narkoba. Biru dan merah berasal dari Cina, kuning berasal dari Amsterdam, dan hijau berasal dari Aceh. Apa itu narkoba? Nar adalah narkotika, ko adalah psikotropika, dan ba adalah bahan adiktif lainnya. Pengertian umum, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Narkotika dibagi 3 golongan. Golongan 1 tidak digunakan dalam pengobatan, seperti heroin atau putau, ganja, kokain, opium, dan lain-lain. Golongan 2 digunakan dalam pengobatan, seperti morfin, petidin, metadona, dan lain-lain. Golongan 3 digunakan dalam pengobatan, seperti kodein, etilmorfin, atau dionin. Efek penyalahgunaan zat narkoba itu sendiri, halusinogen oleh ganja dan sejenisnya, depresan oleh alkohol dan sejenisnya, stimulan oleh amfetamin dan sejenisnya. Inilah jenis dan bentuk narkoba, jenis narkotika alami yang diolah menjadi serbuk, kristal, dan rempah-rempah. Ada juga yang diolah seperti pil dan cairan. Terlalu banyak olahan narkoba, sehingga pengedar narkoba mengedarkan narkoba agar mudah didapatkan oleh masyarakat melalui olahan-olahan kue, makanan ringan, seger, dan lain-lain. Dilihat dari tabel frekuensi setiap tahunnya, terdapat narkotika jenis baru di dunia. Sungguh disayangkan meskipun narkoba, barang yang sangat berbahaya apabila dikonsumsi, namun yang mengkonsumsi barang haram ini tidak hanya dari kalangan masyarakat bawah, melainkan juga kalangan artis-artis papan atas. Bisa dilihat perubahan wajah akibat narkoba. Contohnya, wajah seorang artis Whitney Houston sebelum dan sesudah mengkonsumsi kokain dan ganja. Deteksi dini pecandu narkoba ada 7B, bingung, bohong, bengong, bolos, bego, bolot, barang-barang hilang. Inilah dampak penyalahgunaan narkoba. Bisa dilihat dari dampak pengguna ganja, berbeda dengan dampak pengguna ekstasi. Meskipun sama-sama merusak anggota organ tubuh dan saraf-saraf pada tubuh. Selain terjadinya kerusakan organ saraf pada tubuh, kerusakan pada jaringan otak itu lebih berbahaya. Biasanya penyebab orang-orang mengkonsumsi narkoba
tuntutan gaya hidup, kemampuan finansial dan ekonomi yang memadai, tekanan pekerjaan yang menuntut untuk overtime, dan kadang-kadang pandangan yang keliru tentang narkoba itu sendiri. Inilah modus-modus operandi penyeludup narkoba. Ada yang diseludupkan di dalam pipa, di dalam kerudung, pakaian, bahkan di dalam ususnya sendiri. Inilah pemetaan dan pengungkapan jaringan narkotika selama masa COVID-19. Indonesia memang darurat narkoba. Upaya pemberantasan dan upaya pencegahan selalu dilakukan agar hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.